warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ferdian Putri. Saya dari kelas PBI 5C dari kelompok 2 dan sekarang saya akan menjelaskan unit 6 yaitu peranan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi hukum. Secara umum, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, bisa berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Sedangkan menurut para ahli, ada John Austin, ia berkata kalau hukum adalah seperangkat perintah baik, langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya atau pihak yang berkuasa merupakan otoritas tertinggi. Sedangkan menurut P. Bors, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Unsur-unsur hukum sendiri pun dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalah tegas. Next, ada sumber hukum. Jadi sumber hukum sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada undang-undang negara, termasuk juga peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan pemerintah daerah atau perda. Yang kedua ada kebiasaan, yakni suatu kebiasaan tertentu yang dituruti manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran hukum. Dan yang ketiga ada traktat, yaitu suatu perjanjian antara dua negara atau lebih. Hukum yang berasal dari undang-undang itu dinamakan hukum tertulis, sedangkan hukum yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan disebut hukum tak tertulis. Secara keseluruhan, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada hukum publik atau hukum umum. Ialah mengatur kepentingan-kepentingan dan pertentangan-pertentangan kepentingan yang bersifat umum. Nah, hukum publik itu dibagi lagi menjadi 4. Ada hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk negara dan organisasi pemerintahannya. Ada hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur hal-hal yang dapat dihukum dan hukuman-hukuman yang bertalian dengan itu. Yang ketiga ada hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur cara-cara melaksanakan hukum pidana. Dan yang keempat ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul karena perhubungan antar negara. Selain hukum publik, ada juga hukum sipil atau hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan pertentangan-pertentangan yang sifatnya pribadi. Nah, hukum privat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan hak-hak dan kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda. Lalu ada hukum acara perdata, yaitu hukum yang mengatur cara-cara melaksanakan hukum perdata. Dan yang terakhir ada hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan perdagangan, perusahaan perekonomian, dan sebagainya. Hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban, serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban, serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Nah, fungsi hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki, sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tertentu. Hukum yang berfungsi demikian adalah merupakan instrumen pengendalian sosial. Hal ini dapat terlihat dari tujuan hukum sendiri, yaitu yang pertama, ada mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Yang kedua, untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak diganggu. Yang ketiga, ada untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat,
untuk melindungi masyarakat, dan yang kelima dan terakhir adalah untuk menyelesaikan pihak-pihak yang bermasalah secara damai. Bagi warga negara sendiri pun, hukum mempunyai arti penting, yaitu untuk mencegah atau menghindari perbuatan menghakimi sendiri oleh warga negara, untuk menjamin terlaksananya hak-hak asasi warga negara, untuk melindungi pihak yang lemah dari tindakan kewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak kuat, dan yang terakhir untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban warga negara. Sekian pembahasan mengenai peranan hukum dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.